Nah, pertanyaan berikut lagi, menurut saudara dengan fakta ini, Tuhan Yesus itu pernah berdoa atau tidak? Jangan ragu-ragu jawabnya. Saya tidak membuat saudara bingung. Ayo coba jawab, pernah nggak dia berdoa? Kembali jawabannya, kalau pernah, di mana dan kapan, kenapa mereka nggak pernah tahu? Saya tidak membuat saudara bingung, akan ketemu jawabannya. Yesus Tuhan bukan berdoa secara tata cara agama Yahudi atau agama apa saja. Dia bersekutu dengan Papanya. Tapi baru kali itu dia berdoa dengan tata cara agama. Maka itu murid-murid baru kali itu mereka melihat bahwa gurunya juga berdoa dengan tata cara agama, artinya secara fisik, mungkin sambil nunduk-nunduk seperti orang Yahudi kalau berdoa begitu. Maka itu mereka heran, kenapa selama ini dia nggak pernah ngajar kita berdoa. Dan ketika mereka tahu gurunya berdoa dengan cara agama, hari itu mereka baru melihat. Markus 1:35 banyak ayat yang lain mengatakan dia berdoa pagi-pagi, tapi bukan dengan cara agama. Karena agama kalau berdoa itu ada jamnya, ada aturannya. Maka itu kalau kita pakai 1 Tesalonika 5:17 tadi, nggak mungkin kekristenan akan bisa bekerja, beraktivitas kalau doanya terus-menerus tidak bisa boleh berhenti. Jadi kita diminta untuk bersekutu dengan Bapa. Itulah gambaran pokok anggur, batang anggur dengan dahan anggur harus nempel. Maaf, jangan ada yang tersinggung kalau saya berkata ini. Coba semua saudara yang dulu pernah berasal dari agama lain sebelum kita jumpa Yesus. Maaf, semua agama di dunia dalam aturan mereka sembahyang. Kalau ada umat agama itu berdoa, lalu kentut, itu batal. Harus ngulang dari depan lagi. Betul, para tahu yang berasal dari agama lain? Karena itu tidak boleh. Nah, itu agama. Tapi kalau dengan Papa kita tidak, mau kentut, mau berak, lanjut. Karena dia nggak pusing dengan barang itu. Katakan amin. Itulah Papa kita. Sebab hubungan kita dengan dia bukan hubungan fisik, tapi hubungan roh. Jadi 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu bukan tubuh kita, tapi roh kita yang bersekutu dengan dia. Berapa lama kita jadi Kristen? Dan berapa lama kita kesulitan dengan doa? Karena kita dikonsep dengan konsep agama. Jawab Yesus kepada mereka. Menarik sekali. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi kalau saya pakai bahasa sehari-hari, kalian minta diajar berdoa, baik, aku ajar. Apa caranya berdoa? Lihat. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, saudara, Tuhan Yesus mengajari kita bersekutu dengan Bapa. Ada kalimat apa? Apabila kamu berdoa bagaimana? Baca Alkitab saudara. Katakanlah. Dengarkan. Ini sebuah rahasia yang luar biasa. Semua agama di dunia, kalau para pemimpin agama itu menyuruh umat agama itu berdoa, tidak pernah ada kalimat katakanlah. Semua agama di dunia, kalau pemimpinnya menyuruh umatnya berdoa, pasti perintahnya ucapkanlah doa itu. Beda antara katakanlah dengan ucapkanlah, itu beda. Ucapkanlah itu unsurnya menirukan dan mengulang. Artinya hafalkan. Ayo ucapkan karena dia hafal. Katakanlah itu unsurnya dialog. Beda nggak sih? Yang ngerti bahasa Inggris akan tahu apa bedanya to say it dan to tell it. Beda. Hanya kekristenan yang mempunyai hukum ini dalam doa. Bukan ucapkan, artinya menghafal atau mengulang. Maafkan saya lagi. Semua agama di dunia, semua. Kristen bukan agama, maka itu nggak disebut semua, nggak disebut dimasukkan. Hanya di luar Kristen itu agama, kekristenan bukan agama. Jadi kita salah kalau kita berkata kita beragama Kristen. Salah. Semua agama di dunia, kalimat-kalimat doa
itu bukan cuma harus dihafalkan, betul? Dan itu baku, tidak bisa diubah dan diganti, ditambahi, dikurangi, tidak. Dan yang lebih hebat bagi umat beragama itu, semua agama di dunia, bahasa doa adalah bahasa asli pendiri agama itu. Ya atau tidak? Coba jawab. Maka itu kalau ada orang dari bangsa lain ingin masuk ke salah satu agama di dunia ini, dia harus mempelajari bahasa asli pendirinya. Karena kalimat doa tidak boleh diubah. Coba renungkan itu. Kalau kita mendengar umat beragama berdoa yang ulang-ulang sama dari waktu ke waktu dan sudah ribuan tahun, kalimat doa, kata-kata doa tidak boleh diganti. Bayangkan, saya aja dengar mereka sembahyang sudah bosan karena hafal, apalagi Tuhan. Maaf, lu pernah sadar nggak hal itu, saudara? Yesus tidak pernah menyuruh kita berdoa dengan bahasa Ibrani. Walaupun bahasa Aram dan bahasa Ibrani, bahasa kecilnya, dia tidak pernah. Jadi kita harus mengerti bahwa Kristen bukan agama. Kita boleh mengucapkan doa dengan bahasa apa saja. Ini sungguh luar biasa. Maka itu, saudara, hubungan kita dengan Tuhan pencipta alam semesta harus hubungan anak dengan orang tua. Katakan amin. Saya percaya tidak akan ada seorang pun yang akan membuat ulang tahun buat anaknya ketika umur 23 tahun tidak pernah bisa ngomong apa-apa kecuali mama mandi, mama mandi, mama mandi, mama mandi. Ngerti kalimat itu? Menyedihkan. Nah, papa ingin kita bicara dengan dia dengan apa adanya. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Karena waktu saya akan percepat, saya akan berikan bukti-bukti kepada saudara. Di perjanjian lama tidak ada kalimat atau kata doa yang dipakai untuk saudara kita dari zaman Henokh, zaman Adam, zaman Henokh sampai zaman siapa saja di Alkitab. Tidak ada berdoalah Musa, berdoalah Abraham. Mari kita lihat bukti ini. Kejadian pasal 18. Saya tiap kali merenungkan ayat ini, saya bersyukur bahwa Tuhan itu papa kita. Amin. Tuhan itu ayah kita. Dan seperti ini dia mengajarkan kita. Pasal 18 kita Kejadian ayat 1. Oh, ini menarik sekali. Lihat kondisinya. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Jadi pencipta alam semesta datang mengunjungi Abraham. Lihat situasinya. Sedang Abraham bagaimana, saudara? Ayo baca, sedang apa? Duduk di pintu kemahnya. Waktu cuaca bagaimana? Hari panas terik. Jawab pertanyaan saya. Kalau hari panas terik, lalu ada orang duduk di pintu rumah, kira-kira orang itu sedang apa? Ayo coba jawab. Belum ada AC, belum ada listrik, belum ada kipas angin. Hari panas terik, duduk di depan pintu rumah, kira-kira sedang apa? Cepat jawab, jangan lama-lama. Kepanasan cari angin. Orang Jawa bilang ngisis. Dengar gereja, yang Maha Kudus hadir. Justru Abraham tidak sedang berdoa. 13 tahun saya jadi guru skala minggu. Setiap saya ganti tahun, saya ganti kelas. Saya itu heran. Maka itu saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Maaf yang tersinggung ya. Karena anak-anak itu polos. Berapa waktu yang lalu ada seorang anak namanya Evangel. Saya memberi nama anak itu Evangel. Dia baru umur 4 tahun. Di kelas sekolah minggu, seorang anak saya juga lagi ngajar dan dia lagi hamil. Dan hari itu belum waktunya melahirkan. Di tengah-tengah pengajaran sekolah minggu, Evangel umur 4 tahun ini berkata, "Tante, adik mau lahir." Si guru itu tertawa, "Belum," gitu.
Ya udah, namanya anak dia